Gempa mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Laju gempa yang kencang tidak gempa pusat gempa terjadi di Halo semuanya, kalian pasti sudah sering mendengar yang namanya gempa bumi. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Pernah terjadi di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli tahun 1943, tepatnya saat masa penjajahan Jepang di Indonesia dengan berkekuatan 8 skala Richter. Gempa saat itu mengakibatkan banyak korban dan kerusakan. Indonesia memiliki letak geografis yang menyebabkan banyak daerah memiliki potensi rawan akan terjadinya gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memiliki daftar beberapa wilayah di Indonesia yang rawan akan gempa pada tahun 2021, yaitu Aceh, Lampung, Sulawesi Tengah, dan juga Gorontalo. Indonesia adalah tempat pertemuan dari 3 lempeng besar tektonik. Karena itu, gempa bumi tektonik juga adalah jenis gempa bumi yang paling sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi yang tersimpan di dalam lempeng tektonik secara tiba-tiba. Energi yang dilepaskan saat gempa bumi terjadi merambat dalam bentuk gelombang yang kemudian dibagi menjadi 2 tipe, yaitu body wave atau gelombang yang merambat di bagian dalam bumi, juga surface wave atau gelombang yang menjalar di permukaan bumi. Masing-masing memiliki 2 tipe. Setelah gelombang seismik dilepaskan secara tiba-tiba, biasanya akan terjadi getaran di permukaan bumi dengan skala besar maupun skala kecil. Getaran dalam skala besar biasanya menyebabkan kerusakan pada bangunan-bangunan yang tentunya merugikan kita karena meningkatkan resiko korban jiwa serta menurunnya tingkat pertahanan di suatu daerah. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita harus membuat bangunan ataupun infrastruktur dengan bahan yang kokoh dan tidak mudah rusak saat menghadapi guncangan. Untuk membuat suatu infrastruktur tidak mudah rusak dibutuhkan beberapa hal seperti memiliki fondasi yang kokoh dengan menggunakan material dengan sifat elastis yang kuat untuk menopang suatu infrastruktur agar tidak mudah bergoyang dan runtuh. Untuk hal itu, setelah disediakan berbagai teknologi ataupun bahan yang bisa digunakan untuk memperkuat bahan dari suatu infrastruktur hingga tidak dapat runtuh karena goncangan dari bencana alam yang menyerang. Bukan hanya ancaman bagi gedung-gedung dan bangunan yang ada, tapi gempa bumi juga merupakan ancaman bagi sebuah daerah karena dapat berpengaruh dalam pertahanan dan keamanan nasional daerah tersebut. Ancaman pertahanan dan keamanan seperti gempa bumi harus selalu diwaspadai setiap warga negara Indonesia karena kedatangannya yang sangat tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapan saja. Sebab itu, pemerintah terlebih lembaga eksekutif memiliki kewajiban dalam menyiapkan anggaran seperti dana untuk mitigasi bencana dan mengembangkan sistem peringatan bencana alam seperti bencana gempa bumi. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perlunya manajemen penanggulangan bencana dari pemerintah, seperti dalam mengupayakan mitigasi, tindakan persiapan evakuasi, penyelamatan jiwa rakyat, dan rehabilitasi atau pemulihan kembali. Pertama, percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Yang kedua, pastikan
hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Dan saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban. Yang ketiga, segera tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi. Dan yang keempat, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM, sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana. Salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga membentuk kualitas perseptif yang baik ialah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau sering dikenal sebagai BMKG. Badan ini sendiri memiliki peran memprediksi perkiraan cuaca maupun bencana agar masyarakat bisa lebih berwaspada. Setelah mengetahui tentang cara dunia kita menghadapi bencana gempa melalui sudut pandang hukum, kita perlu untuk melihat juga dari sudut pandang keagamaan untuk dijadikan patokan hidup kita. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa bumi yang kita tinggali saat ini merupakan salah satu dari penciptaan awal yang Tuhan ciptakan dengan sangat baik, dan kita diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan dunia yang telah diciptakannya. Kerusakan dunia ini dimulai dari saat Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden, dan hingga saat ini di Alkitab secara tidak langsung telah menceritakan tentang Allah yang memulihkan dunia ini melalui orang-orang pilihannya. Sebagai murid Kristus, kita telah diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi dunia ini dari ancaman yang datang. Oleh karena itu, tugas kita sebagai utusan dari Tuhan harus membawa dampak positif di tengah tantangan zaman, secara khusus memiliki kemampuan dan pemahaman yang benar tentang wawasan ekoteologi atau memahami lingkungan hidup dari kacamata Alkitab. Tuhan menghendaki manusia bukan hanya mengeksplorasi alam, namun memelihara juga kelestarian alam. Jika sebelumnya kita sudah membahas banyak hal mulai dari pengertian gempa, penyebabnya, hingga dampak-dampaknya pada sistem pertahanan keamanan negara dan pada infrastruktur, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang kerusakan infrastruktur saat gempa, khususnya pada jembatan. Dalam kehidupan kita, jembatan sangat diperlukan karena jembatan adalah penghubung dua wilayah atau lebih, sehingga memudahkan kita dalam melakukan perjalanan. Tentunya kita tidak mau jika jembatan yang memudahkan kita rusak dengan mudah karena bencana alam. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat jembatan yang tahan dari bencana alam seperti yang telah kita bahas, yaitu gempa bumi. Salah satu contoh jembatan tahan gempa yang bisa kita ambil adalah jembatan Soekarno-Hatta yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Jembatan ini termasuk dalam jenis jembatan cable stayed yang memiliki satu pilar dalam fondasi yang kokoh di tengah jembatan dan menggunakan kabel-kabel untuk menjaga setiap bagian dari jembatan agar tidak mudah rusak akibat gempa. Jembatan yang jenis ini juga memiliki keunggulan dalam menghadapi gempa bumi karena memiliki sifat kelenturan yang membuat jembatan bisa menghadapi goncangan yang datang dari berbagai arah. Kita juga harus menghindari untuk membangun suatu jembatan di daerah yang berlumpur, dan lebih baik untuk membuat pelat-pelat diagonal di bawah jembatan agar jembatan ini bisa menahan tiupan dan angin yang kencang. Dari semua hal yang telah disebutkan, terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan saat akan membuat jembatan tahan gempa. Pertama, harus memiliki sistem fondasi yang kokoh dan berbahan tidak mudah rusak. Kedua, harus memiliki hal yang membuat seluruh bagian jembatan bersifat elastis. Dan ketiga, yaitu kita harus memperhatikan saat akan membuat pilar di dalam air, bahwa dasar pilarnya itu harus diatur sedemikian rupa agar tidak mudah terbawa arus laut dan mengakibatkan kerusakan pada jembatan. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak dan see you di kesempatan lain. Bye semua.